Sebelum kita melangkah kepada tugas-tugas selanjutnya, simaklah dengan baik pembacaan anekdot, cerita lucu, contoh kutipan hikayat, dan cerpen berikut. Contoh anekdot berjudul SIM. Di depan sebuah pos polisi yang terletak di dekat sebuah pusat perbelanjaan, sedang diadakan razia kendaraan bermotor oleh pihak Polantas. Semua kendaraan roda 2 diberhentikan dan diminta untuk memperlihatkan kelengkapan surat-suratnya. Malang, seorang pengendara tidak membawa SIM-nya, hanya STNK-nya, tetapi ia terlihat tenang-tenang saja. Seorang polisi berwajah garang mendekati si pengendara dan meminta kelengkapan surat-suratnya. Tetapi si pengendara hanya mampu menunjukkan STNK-nya saja. Polisi bertanya pada si pengendara dengan nada tegas. "Mohon perlihatkan SIM Anda, Tuan." Si pengendara menjawab dengan santai. "Oh, SIM. Ini SIM Salabim." Sambil menyodorkan uang pecahan 100.000 rupiah. Polisi dengan sigap mengambil uang yang disodorkan si pengendara. Seraya mengatakan, "Silakan melanjutkan perjalanan Anda. Mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Hati-hati di jalan." Si pengendara dengan sigap memakai helmnya dan melanjutkan kembali perjalanannya. Contoh cerita lucu. Si Mamat suruh jaga sapi. Kata Mamat, "Tenang aja, Mang. Sapi itu pasti bakal balik lagi." Mang Odet bilang, "Sudah kabur begitu, gimana cara baliknya lagi, Mat?" Sahut Mamat, "Kan alamat tujuannya masih dipegang sama Mamat. Jadi kan sapinya nggak tahu mau pergi kemana." Kutipan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada pula beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anaknya Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga sorof, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya yang kedua orang itu sama-sama gagah. Nanap. Corona kini sedang menjadi bahan obrolan hangat di pasar, tempatku biasa mangkal. Bekerja dari rumah hanya berlaku bagi pekerja kantoran. Sedangkan aku tetap harus keluar. Sepi. Pelangganku berkurang. Kulihat cuma beberapa orang yang lalu lalang di depanku. Mereka cuma melirik, tetapi belum ada yang mendekat.
Alam pun seakan kurang bersahabat. Tetesan hujan dari atap gerobak dan udara dingin menusuk tulang. Sementara aroma bakso menguar, meremas-remas perutku. Tukang bakso di sebelahku kebanjiran order, tetapi aku tidak iri. Toge, kerupuk, kangkung, tahu dan bihun kupandangi bergantian. Tiba-tiba suara ribut terdengar. Tubuh tukang bakso terkapar di sebelah kakiku. Nilai yang terkandung dalam cerita, misalnya nilai moral, sosial, budaya, agama, kepahlawanan, dan pendidikan. Inilah tugas kalian. Terima kasih telah menyimak tayangan ini dengan baik. Kerjakan bersama kelompok kalian. Sampai di sini Ibu cukupkan. Assalamualaikum.